Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas artikel tentang perubahan sosial pada masyarakat desa. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Pandu Abdiasa, kelas 12 PS3 absen 23. Oke, lanjut. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas artikel yang terkait dengan perubahan sosial pada kehidupan masyarakat, yaitu perubahan sosial pada masyarakat desa. Saya mengambilnya dari link www.kompasiana.com. Lanjut. Kalian perlu tahu perubahan sosial itu apa? Saya akan menjelaskan. Perubahan sosial menurut saya adalah suatu perubahan dari gejala sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial tersebut meliputi struktur, fungsi, nilai-nilai, serta norma sosial yang ada. Semua aspek yang dihasilkan antara manusia, organisasi, termasuk perubahan dalam hal budaya. Adapun pendapat para ahli tentang perubahan sosial diantaranya adalah Soemarjan dan Soelaiman Soemardi. Menurut mereka, perubahan sosial merupakan segala bentuk perubahan-perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan pada suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk dalam nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Lanjut. Perubahan sosial pada masyarakat desa. Apa saja kita simak. Kehidupan di desa sangat erat kaitannya dengan gotong royong, kekeluargaan, ramah dan tentram. Namun akhir-akhir ini kehidupan sosial di desa mengalami perubahan yang bisa dibilang tidak sedikit. Perubahan yang terjadi yaitu di mana sebelum para petani menanam sawah secara bersama, akan tetapi sekarang berada dengan dulunya, yaitu mereka lebih memilih untuk memanen hasil cocok tanam sendiri. Jadi mereka itu intinya dulu mereka itu manen sawah itu bersama-sama. Tapi untuk sekarang gara-gara perubahan sosial mereka itu manen sawah itu sendiri. Lanjut, masyarakat desa yaitu dulu hidup di desa guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang dulunya mereka pergi ke pasar tradisional, sekarang lebih memilih pergi ke toko-toko serba ada seperti minimarket dan lain-lain. Dalam masalah perubahan sosial ini merupakan faktor perkembangan zaman. Pasar-pasar tradisional semakin sedikit peminat dengan berbagai alasan yang diutarakan. Lanjut. Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat desa tersebut. Di antaranya faktor biologis, faktor teknologi, dan juga faktor budayaan. Faktor biologis biasanya terjadi karena tidak setaranya luas tanah dan jumlah penduduk yang tinggal di situ. Tinggal di suatu daerah tersebut sehingga banyak masyarakat yang menjadi pengangguran dan memilih untuk urbanisasi. Selain itu, faktor teknologi juga menjadikan perubahan-perubahan di desa semakin pesat dengan kecanggihan teknologi dan perkembangan zaman yang kini semakin maju, menjadikan masyarakat desa semakin leluasa untuk tahu tentang informasi-informasi yang ada di luar sana. Selain itu, faktor budaya asing yang masuk dalam masyarakat desa juga sangat mempengaruhi perubahan sosial di suatu desa. Lanjut. Ini adalah contoh perubahan sosial di suatu desa ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ada 4 contoh. Oke. Lanjut. Oke, kita masuk pembahasan. Teori utama perubahan sosial, yaitu teori perubahan sosial memiliki 4 kategori, yaitu teori evolusi, kedua teori konflik, ketiga teori linear perkembangan, 4 teori siklus. Dari artikel yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa artikel tersebut termasuk dalam teori siklus. Dapat dijelaskan bahwa teori siklus ini menyatakan bahwa perubahan sosial bagaikan roda yang berputar karena seiring dengan waktu perubahan pasti akan terjadi dan tidak dapat dikehendaki oleh siapapun. Lanjut. Perubahan-perubahan sosial yang pada masyarakat desa yaitu adanya ketidakbersamaan dalam melakukan suatu kegiatan, terjadinya urbanisasi, pesatnya perkembangan ilmu teknologi, serta masuknya budaya asing atau terjadinya kulturasi sosial budaya. Hal tersebut memungkinkan terjadinya perubahan sosial pada masyarakat desa sehingga dapat dikategorikan sebagai teori siklus.
Masyarakat tidak akan bisa terhindar oleh perubahan sosial yang akan terjadi karena setiap individu akan golongan masyarakat memiliki pemikiran dan kemampuan yang akan berkembang dari waktu ke waktu. Oke, kita lanjut. Teori-teori modern dengan mengenai perubahan sosial. Dari artikel yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya bahwa artikel tersebut dapat dikategorikan teori modernisasi. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat saat ini seperti masuknya budaya asing membuat masyarakat lokal lupa akan budayanya sendiri. Kemudian pesatnya perkembangan ilmu teknologi di mana masyarakat lebih memilih memakai produk luar dibandingkan produk lokal, serta terjadinya urbanisasi di mana masyarakat desa lebih memilih mencari pekerjaan atau tempat tinggal di kota dikarenakan di sana lebih lengkap fasilitasnya dibandingkan di desa. Hal tersebut menimbulkan terjadinya gerakan sosial dalam perkembangan modernisasi. Lanjut. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Dari artikel tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk perubahan secara revolusi, perubahan cepat. Dapat dinyatakan perubahan secara revolusi karena dengan waktu yang relatif singkat, perubahan sosial membuat tatanan sosial masyarakat dapat berubah. Karena seiring dengan waktu perubahan sosial akan menggoyahkan nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat seperti masuknya budaya asing serta pesatnya perkembangan ilmu teknologi. Akan tetapi perubahan sosial tersebut memberikan pengaruh positif, tidak hanya negatif saja. Karena dengan adanya perubahan sosial yang terjadi akan membuat perubahan yang baik bagi masyarakat Indonesia saat ini. Lanjut. Faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Faktor pendorong. 1. Adanya perubahan tatanan struktural. 2. Adanya kontak dengan budaya lain. 3. Heterogenetis penduduk. 4. Sistem masyarakat yang terbuka. 5. Orientasi ke masa depan. Faktor penghambat. Rasa takut akan digoyahkannya integritas kebudayaan. 2. Ketidakpercayaan akan adanya perubahan sosial. 3. Adanya ketimpangan yang tertanam kuat dalam masyarakat. 4. Adat atau kebiasaan yang telah mengakar. 5. Ketidakterbukaan masyarakat akan perubahan baru. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.